Oke. Kemudian Mas Rasik, silahkan memperkenalkan diri, Mas. Saya Gulam Rasik Tamimi, biasanya dipanggil Hmm? Rasik. Sekarang lagi Oh, menjalankan atau sekolah di SMK Negeri 2 Godean Sleman. Ambil oh jurusan SM. Tata Boga. Oh, ini calon chef ini berarti. Oke, Mas Rasik, boleh dikasih tahu kenapa Mas Rasik tertarik dengan dunia tata boga? Nyari yang peluang kerja sama saingan kerjanya nggak terlalu banyak. Loh, saingannya sama emak-emak loh ini. Kan yang di dunia pariwisata saingannya lebih dikit. Oh gitu. Oke, 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 oke. Mas Rasik bisa memilih tata boga, saya yakin karena Mas Rasik punya kemampuan di sana. Apa yang menarik dari dunia tata boga bagi Mas Rasik? Di masak-masaknya yang Heeh. masakan Asia itu yang menarik. Oh, masakan Asia. Kenapa memilih masakan Asia? Kan orang-orang kadang-kadang cenderung sukanya masakan Barat, masakan mana ya? Masakan Asianya masakan seperti apa, Mas? Masakan dari Indonesia sama Cina. Oh, Cina. Oke, oke, oke. Apakah di SMK Tata Boga itu juga nanti dibagi lagi jurusannya, misalnya nanti ada Tata Boga khusus untuk masakan Barat, untuk masakan. Karena kebetulan saya memang guru SMK juga, cuman tidak jurusan Tata Boga. Nah, Kalau kalau di SMK Godean seperti apa, Mas? kalau tata boga cuman tata boga nanti semuanya mencakup Heeh. semuanya. Nggak ada pembagian Oh lagi. gitu. Tapi kalau ngelihat Mas Rasik senengnya di Tata Boga, maksudnya di kuliner Asia itu menariknya di mana kuliner Asia dibandingkan dengan kuliner dari Barat, dari Oh, Eropa misalnya? kalau kuliner barat itu lebih simpel bumbu-bumbunya. Kalau Asia kan Heeh. macam-macam. Terus pengembangannya lebih banyak, jadi lebih menarik. Oh gitu ya. Saya pikir kalau bumbunya bermacam-macam malah pusing mau masak. Kita kan sukanya simpel-simpel ya sekarang. Terus uh, kalau dari Ibu Nadia, ini anak laki-laki Bu ya, dan saya dengar Ibu ini kan mengajar juga di sebuah universitas. Universitas ya Bu ya, di perguruan tinggi lah. Nah, Ya, apa yang uh, mendasari Ibu untuk melepaskan anak Ibu ke jurusan tata boga? Karena ini biasanya nggak mudah itu untuk orang tua ya, maksudnya memasukkan anaknya memilih sekolah menengah kejuruan. eh, apa kita biasa ngobrolin gitu. Maksudnya eh, itu tidak serta merta begitu dia pas daftar dia baru milih enggak. Tapi sebelumnya kita udah menimbang karena juga dia awalnya juga mau milih bidang seni gitu ya, Iya. eh, etnomusikologi karena dia bermain musik. Lalu eh, kita berbicara banyak hal. Jadi kan profesi-profesi kalau kamu mau di bidang seni, profesinya seperti ini. Terus abis itu dia memutuskan dia mau boga. Kalau saya sih mendukung karena memang kalau ngomongin eh, bidang boga di pariwisata, ya memang yang dikedepankan peluangnya lebih banyak untuk laki-laki karena kan memang butuh tenaga ya. Sebenarnya masak itu kalau di rumah masak ya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau masak untuk 200-300 orang itu kan butuh tenaga ekstra dan itu memang bidangnya laki-laki dan saya sih selama dia suka dan itu pilihannya dan dia paham konsekuensinya kenapa enggak? Oke. Okay. Soal konsekuensi. Jadi apa yang nantinya menjadi tagihan bagi Rasik ketika dia memilih jurusan tata boga? Artinya, uh, nak apa namanya? Nanti kalau sudah lulus, kamu harus kemana itu sudah ditentukan dari sekarang berarti. Eh, saya nggak menentukan, tapi kita mendiskusikan. Jadi Mendiskusikan, oke. dia, kalau itu dia akan ngomong, kayaknya ini menarik.
misalnya awal-awal dia bilang dia pengen kerja di kapal pesiar. Oke, ya kita diskusikan. Saya juga cari informasi biar kita bisa berdiskusi gitu ya. Lalu dia berubah setelah PKL dia ketemu lebih banyak orang yang profesinya itu dia berubah. Ya kita juga mendiskusikan. Juga dia misalnya gini, saya tetap pengen kerja dulu sama orang, nanti baru buka usaha. Kita juga mendiskusikan itu semua sih sebenarnya. Karena kan memang yang orang tua ya karena saya dan bapaknya sudah menjalani kerja sama orang, jadi kita ya mendiskusikan itu sebenarnya. Oke, berarti mengkomunikasikan. Berarti dari kecil sepertinya Bu Nadia sama Mas Rafiq ini sudah terbiasa mengkomunikasikan segala hal demi pendidikan. Menurut Bu Nadia, pendidikan seorang orang tua dalam menentukan pendidikan anaknya itu seperti apa? Kalau masih dasar ya pasti karena anak belum tahu pilihan-pilihannya itu bisa seperti apa, ya orang tua yang menentukan. Tapi nanti ketika anak sudah mulai bisa diajak berdiskusi, kita juga harus dengerin. Jadi misalnya, ya pilihan SMK juga sebenarnya mengagetkan saya. Tapi dia punya alasan yang kuat dan memang tekadnya bagus ya, kenapa enggak? Sebenarnya lebih, ya itu karena di ujung semua itu hidupnya kan. Ada kesepakatan di awal nggak? Diskusi memang diskusi, tapi kan mungkin ada kesepakatan nanti kalau kamu sekolah SMK seperti ini, kalau kamu sekolah atau lebih Bu Nadia memperkaya wawasannya atau ya paling nggak kasih referensi lain lah gitu. Enggak. Santai aja gitu ya. Kamu harus gini nggak cuma sih ya nggak ada sih, aku juga tidak ada seperti itu. Karena ya kita ngasih memberikan masukan untuk dia punya opsi saat memilih gitu loh, dan dia takut itu pilihan ini nanti dampaknya apa, pilihan ini dampaknya apa, ya lebih ke situ. Nanti kalau walaupun saya punya selera atau punya hasrat buat dia gitu, dan dia atau bapaknya ya nggak apa-apa. Paling kecewa gitu. 10 hari ya. Pernah kecewa juga. Nah ini saya jadi jadi punya pertanyaan ini. Bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Maksudnya artinya orang tua kan punya target ya Bu ya. Saya juga sebagai orang tua, saya pengen anak saya itu seperti ini. Tapi pada kenyataannya ketika anak-anak sudah bergaul dengan dunia luar, anak-anak ketemu A, B, C, dan D, sementara kita masih ketemu A dan B saja, kemudian mereka memiliki pilihan yang berbeda dengan target kita. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi kekecewaan itu? Ya, tentunya dengan tetap menghargai pilihan sang anak. Biasanya saya cari tahu sebenarnya, misalnya gini, pas dia awal-awal besok pengen kerja di kapal, saya bayangin itu rada akhirnya saya cari info segala macam itu, saya meletakkan mengeluarkan statement, boleh jika sudah umur 20, walaupun lulus SMK bukan berarti berangkat. Oke, nanti habis itu kita berbicara lagi, maksudnya yang seperti apa, gimana gitu. Ya, terus habis itu dia berubah pilihan dan dia bercerita karena ya nggak masalah. Ya, opsinya dia walaupun tidak sesuai dengan bayangan saya berusaha mencari tahu sebenarnya alasan dia milih tuh, selama dia memilih dengan alasan yang masuk akal, saya pikir kekecewaan itu cuma sebentar lah. Ya, oke. Wajar kecewa, tapi ya nggak usah berlama-lama. Oke. Dari Mas Rafiq sendiri, Mas Rafiq, menurut Mas Rafiq, orang tua Mas Rafiq itu seperti apa ketika menghadapi pilihan Mas Rafiq yang berbeda? Nah ini mumpung ini kan saya konfrontir ini. Kayaknya gimana? Malu ya? Nggak usah malu Mas. Biasa aja sih, cuma nanti ngasih apa kayak resikonya apa aja, terus untungnya apa aja. Cuman kayak gitu aja. Oh gitu. Mas Rafiq ini nggak pengen ada keinginan untuk menyenangkan orang tua nggak? Ya mesti ada namanya jadi. Mesti ada. Oh namanya jadi anak. Oke. Tapi ketika ternyata keinginan Mas Rafiq berbeda sama orang tua, sempat menyampaikan keinginannya terhadap anaknya enggak? Enggak sih. Yang penting
Yang penting suka. Oh, yang penting suka. Oke. Sekarang Mas Rasid sudah seneng nih ya, sudah kelihatan. Kalau kita sudah menemukan passion kita, gitu kan seneng ya. Nanti ke depannya gimana kan mestinya kita tahu ya. Nah, Mas Rasid ini nanti ke depannya rencananya seperti apa? Artinya setelah lulus nanti saya akan ke sini, nanti kemudian saya akan bekerja di sini, sudah tergambarkan nggak hal-hal seperti itu? Ya sudah dikit-dikit sih. Yang jelas lulus nanti kerja dulu sama orang buat nyari modal sama belajar lagi. Kan yang di sekolah SMK cuma dasarnya aja. Ya, nggak ada keinginan misalnya untuk memperdalam ilmu lagi, jadi bekerja dulu, tidak ada keinginan untuk misalnya melanjutkan ke jurusan tata boga yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi maksud saya. Kalau ke perguruan tinggi nggak ada, soalnya lebih nggak ada. Oh gitu ya. 11-12 kayak ngulang di SMK nanti jatuhnya. Oh gitu ya. Oh sudah paham berarti ya Mas Rasid ya. Iya. Nah Ibu gimana Ibu ini? Ternyata anaknya enggak mah aku kayaknya nggak pengen kuliah gitu loh. Nah, sementara Ibu kan ngajar di perguruan tinggi. Nah ini maaf ya. Iya. Ini ada hal yang mengganjal atau oke lah anak saya kan itu sudah passion dia gitu loh. Ya pasti kecewa lah. Saya ibu sekolahnya sampai begini-gini lalu dia bahkan tidak kuliah gitu. Itu pasti kecewa. Saya juga sempat beberapa kali, misalnya ketika kemarin pas karena kita punya kolam ikan dan dia yang ngurusin dan dia tetap dia sempat mau kuliah di perikanan gitu. Tapi begitu tahu saya jelasin kuliah itu nanti ada semester 1 ngapain, kira-kira semester 2 dia memutuskan dia cuma pengen belajar olah kolam, tidak mau yang gitu. Jadi akhirnya tidak kuliah. Tapi pada dasarnya nggak kuliah nggak masalah, tapi belajarnya nggak berhenti. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya diperdalam. Lalu kemarin kita juga sempat ngobrol karena dia tertarik kulinernya Cina. Terus kita lihat apa sih yang bisa dipelajari. Oh ternyata ada cara. Memang kita juga belajar. Kita nonton beberapa film dokumenter tentang bagaimana makanan di satu daerah di Cina, di Sichuan, budaya dan makannya itu luar biasa. Dan dia tetap tertarik mau, bukan di sana seperti ada short course, dia tertarik ya udah boleh. Tapi itu tidak rencana besok. Jadi kita saya menawarkan target dan dia kalau setuju oke. Jadi bagaimana maksimal umur 25 ke sana. Dari sini dari lulus ke 25 kita sama-sama ngumpulin duit gitu loh. Yeah. Lebih seperti menawarkan opsi ya. Walaupun saya kecewa dia nggak mau kuliah, cuman ya nggak apa-apa. Yang penting dia seneng, dia bahagia dan dia bahagia dengan apa yang dijalani. Oke. Bahagia dengan apa yang dijalani. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya soal kuliner Cina itu tadi ya, Mas ya. Kalau kuliner Cina itu saya lihat memang kalau saya lihat film masak-memasak ala Cina yang ada di YouTube itu memang saya juga tertarik sebenarnya. Kalau ada orang Cina masak itu kayaknya di rumah udah pengen masak itu aja. Nah, ini cara masaknya juga ada perbedaan nggak kalau di beberapa kuliner itu? Artinya kalau kita kan, kalau tadi Mas Rasid jelaskan bumbu-bumbunya beda. Nah, bagaimana dengan cara masaknya, Mas? Ini berbeda nggak? Terus oke, silakan. Kalau cara masaknya malah beda banget. Kalau beda. Itu apinya masih nggak terlalu macam-macam gitu loh. Kalau Cina pengapiannya banyak macamnya, lebih banyak. Alat-alatnya juga banyak yang berbeda. Alatnya juga berbeda ya. Berarti memang kayaknya kalau memasak masakan Cina itu memang butuh pemikiran ekstra juga ya. Artinya kita juga harus menyesuaikan. Menyesuaikan api itu kan udah kayak menyesuaikan emosi gitu. Kalau kita goreng kan pengennya cepetnya matang aja gitu kan. Kalau mau masak kan cepet udah. Ini kalau harus api kecil, api besar, api apalah. Ini kan sudah butuh keahlian tersendiri. Nah, apakah ketika Mas Rasid memutuskan untuk masuk jurusan tata boga ini, tentunya dengan mengikhlaskan itu tadi, sebenarnya Ibu Nadia sudah melihat dari sebelum
sekolah-sekolah dulu nggak sih kalau Mas Rasid ini sebenarnya berbeda dengan dengan anak-anak yang lain yang mungkin pernah Ibu temui, atau mungkin sama adiknya? Sama aja sebenarnya, maksudnya memasak itu hal biasa. Maksudnya aktivitas kita bersama, saya juga suka masak, bapaknya juga masak. Lalu dia memang biasa, kita bisa masak bareng. Jadi kayak apa istilahnya, we time-nya ya kadang-kadang masak. Jadi memang, dan kita juga suka jajan macam-macam, dan ya mungkin dari situ ya dia bisa melihat banyak perbedaan. Masakan Indonesia juga banyak macam-macam. Terus saya juga, karena saya orang Medan, saya pernah saya juga masakin masakan daerah saya, dan dia juga sampai ternyata beda. Dari situ mungkin sepertinya. Saya pikir sama dengan anak-anak lain, cuma mungkin karena saya dibesarkan dengan modal paling besar sebenarnya pengalaman gitu. Kalau nggak punya pengalaman banyak ya opsinya sedikit. Jadi saya sebenarnya cenderung banyak memberikan itu ke dia gitu, pengalaman. Yang paling gampang sebenarnya pengalaman makan jajan gitu ya kan. Ya udah. Oke. Nah, Bu Nadia berarti kan sudah punya pengalaman ya menghadapi Rasid yang pilihannya mungkin kali ini memilih berbeda dengan apa yang diinginkan ibunya. Nah, mungkin Bu Nadia bisa memberikan sedikit gambaran atau mungkin tips-tips bagi orang tua di luar sana. Saya sendiri kadang-kadang juga menghadapi pilihan anak yang berbeda dengan saya itu kadang-kadang bingung ya. Nah, kalau menurut Bu Nadia, apa yang harus dilakukan orang tua ketika harus berkomunikasi dengan anaknya? Bagaimana membuka komunikasi, kemudian membiarkan anak itu menyampaikan unek-uneknya, supaya nantinya ketika anak itu menentukan pilihannya, itu atas dasar keinginannya sendiri gitu. Kita juga lagi ngobrol ini sering. Jadi intinya, apalagi pas masa pandemi, ketika anak banyak di rumah, kalau orang tuanya nggak pernah ngajak ngobrol anak, mesti berat loh anak di rumah. Tapi kalau memang, dan itu sebenarnya kadang-kadang saya juga melihat kalau udah SMP tuh kayaknya udah nggak diajak ngobrol gitu. Ya sebenarnya kalau nggak diajak ngobrol akhirnya susah. Tapi entah karena saya yang bawel, saya cenderung nanya gitu sampai mungkin dia capek gitu kadang-kadang. Terus dia juga kadang-kadang akhirnya dia terbiasa bercerita apa aja, dan saya berusaha apa ya karena misalnya gini, mengajak ngobrol itu tidak bisa dimulai tahu-tahu anaknya udah gede dia sudah dudukin diajak ngobrol. Nggak, sebenarnya itu kamu nggak boleh berhenti ngajak anak kamu ngobrol dari kamu kapanpun, nggak boleh berhenti dari SD ya, harus diajak ngobrol, diajak diskusi, nggak boleh berhenti. Dan anak itu nggak cuma cukup dikasih makan sama sekolah, harus diajak ngobrol, dan nggak cukup disuruh, harus diajak ngobrol. Bahkan ketika nyuruh pun kita juga bisa ngobrol dan menjelaskan kenapa aku nyuruh kamu seperti itu gitu. Kayak aku misalnya gini, aku tuh bisa nyapu, tapi aku nyuruh kamu nyapu karena kamu butuh belajar. Besok kalau nggak ada kamu tetap bisa nyapu gitu. Ya seperti itu. Artinya memberi ruang lah untuk anak juga untuk mengemukakan pemikirannya. Bu Nadia, kembali lagi ke tadi. Saya kenapa Rasid itu Bu Nadia istilahnya dilepaskan gitu ya ketika sudah umur 20 gitu. Sementara yang saya ketahui ketika di SMK pun kalau kita lulus umur 18 bisa loh dapat peluang pekerjaan sampai ke luar negeri ya. Kemana itu, apalagi kalau BKK-nya ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan tertentu. Tapi kenapa harus umur 20 gitu? Kelihatannya Rasid juga anaknya juga mandiri lah kalau lihat ibunya. Menurut pengalaman saya pas umur 20 itu pola pikir berbeda. Oke. Kalau masih umur segini pendek cuma 5 meter mikirnya 5 senti dikit lah. Jadi sebenarnya ketika melakukan apapun mikirnya panjang pendeknya lebih. Kalau 20 menurut saya beda. Tapi kalau ada yang nggak beda sih juga nggak tahu. Jadi memang gitu ya. Momentum ngobrolnya jadi juga berbeda sih.
Kalau menurut saya. Itu Jadi sama saya juga berpikir misalnya dia lulus 18 itu ke 20 ada jeda 2 tahun kan gini. Kalau orang sekolah sama orang kerja, pola pikirnya berubah. Nah, nanti kalau dia tidak pernah kerja dan saya pikir saya masih pengen mendampingi dia, kami orang tua selama 2 tahun sampai ketika 20 akhirnya dia masih pengen misalnya jadi kapal, ya 2 tahun ini kan kita bisa biar dia bagaimana menjadi pribadi yang lebih matang ya. Ya saya juga punya ideal, maksudnya bayangan dia apa? Ya, saya juga nggak bisa bilang dia bagus banget, ntar deh ya. Apa? Ya dua itu ngobrol yang berbeda. Jadi kalau misalnya langsung dilepas jauh, saya ini juga nggak kuat. Oh, gitu. Oke. Bayanginnya itu udah. Iya. Terus gini Bu, kalau misalnya ini kan kalau melihat latar belakang ibu, kemudian bagaimana mendidik anaknya, mungkin ada beberapa orang-orang di luar sana yang mungkin nanti juga akan mempertanyakan soal Rasik inilah ya. Kok Rasik nggak kuliah sih misalnya nanti suatu saat kayak gitu misalnya. Terus apa yang akan ibu katakan gitu kan kepada orang-orang itu gitu loh. Karena terutama orang yang mungkin pemahamannya masih sempit ya, masih mengukur pendidikan itu dari ukuran pendidikan formal yang inilah, yang itulah gitu kan. Apa yang akan ibu ungkapkan? Terus kemudian Rasiknya sendiri bagaimana? Ketika mungkin nanti ketemu temannya yang berbeda posisi seperti itu, nanti apa yang ibu tanamkan kepada Rasik? Rasik kamu nanti seperti ini aja udah sama temenmu, udah nggak usah ngomong macam-macam atau gimana? Atau memang lingkungan sudah menerima ya udah paham lah Rasik udah inilah udah anak memang keahliannya di tata boga seperti itu. Iya itu juga dari makanya saya kadang gini kalau temen datang aku bilang tak kasih duit segini kamu ngeladenin kamu masakin jadi biar sekalian saya nunjukin bahwa dia tuh bisa gitu loh sebenarnya ngejawab orang juga nggak cukup jadi biarin aja yang penting penting dia menjalaninya dengan senang kalau ada yang aku dia gimana lo kan ngapain kuliah di SMK ada sertifikasi itu Oke, luar biasa ya Rasik ya. Oke, tentang pergaulan, apakah ibu juga memberi batasan-batasan sejauh mana batasan-batasan pergaulan yang nanti Rasik kan nantinya suatu saat akan keluar, apakah cukup dengan oke lah nanti 20 tahun usianya udah mateng, udah beres lah Rasik ini. Kalau untuk pergaulan batasannya sejauh mana Bu Nadia terhadap Rasik? Ya, nggak pernah sih asal tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, merugikan orang lain. Ya, maksudnya dari SMP dari SMP ketika memang mulai pergaulannya rada-rada ajaib ya saya bilang itu malah jadi ajang untuk kita mendiskusikan ini tuh merugikan orang lain, ini tidak. Jadi memang tiap umur pasti beda. Kalau sekarang ya saya cuma ngingetin aja kayak gitu pantas tidak kayak gitu ya kamunya hati-hati lebih seperti itu sudah apa ya aku ngebatasin nggak sih aku jadi bingung enggak ya oke kayaknya asik nih Mas Rasik ibunya oke kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Sri Wahyaningsih ini adalah inisiator inspirator ya sekolah dari sekolah Salam dari Yogyakarta. Kami ucapkan selamat sore Ibu. Selamat sore. Pasti ini. Iya Ibu, saya kayaknya Mas Rasik ini dulu pernah dibimbing sama Ibu ya. Bagaimana dulu Ibu masih ingat ya sama Mas Rasik ya? SD-nya SD-nya seperti apa, Bu? Nakal apa enggak? Apa suka nyicip-nyicip makanan atau suka ngasih-ngasih makanan ini? Rasik itu tergabung sejak playgroup kalau nggak salah ya. Oh, malah playgroup ya, oke. Ibu
ibunya sampai 3 kali datang ke sekolah, saya bilang terlalu jauh, saya suruh observasi dulu gitu ya, sampai berkali-kali dulu ya. Jadi ibu aku tuh udah tahu, udah mantep, saya bilang ini kan PKBM, jadi dari awal tuh saya jelas-jelasin karena saya tahu Bu Nadia kan dosen gitu ya, masa anaknya ini kan PKBM gitu. Dan kalau nggak salah kan si Mbahnya Rasik juga kepala sekolah di salah satu TK terkenal di Jogja gitu ya. Iya. Maka juga rela. Biasanya kan masalahnya tidak hanya sama orang tuanya ya, tapi juga sama eyang-eyangnya gitu. Itu sekolah macam apa gitu loh, disalam gitu. Sekolahnya nggak punya aturan gitu ya, yang bebas gitu. Nah, dan Rasik ini lucu gitu, apa ya? Yang saya ingat sampai sekarang itu dia nggak pernah emosi, dia nggak pernah marah, tiba-tiba tuh dia marah yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin Rasik ingat juga ya waktu main futsal gitu ya. Saya sampai kaget, Rasik ternyata bisa marah gitu ya. Nah, dia tuh dari kecil tuh nggak pernah gitu loh, nggak pernah nakal, nggak pernah ini. Tiba-tiba dia marah yang sangat luar biasa. Dan ternyata kenapa sih kok sampai seperti itu gitu ya? Nah, ternyata memang karena wasitnya curang dan dia nggak mau minta maaf dan banyak orang yang tahu gitu loh, yang melihat. Jadi dia ternyata bisa marah juga gitu loh. Jadi kalau dia melihat ketidakbenaran dan protes gitu ya, kenapa sih karena anak kecil terus ditipu-tipu gitu loh. Nah, dia tuh udah peka gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi dia waktu itu melampiaskan dengan kemarahan, dan ketika sudah tenang, sudah ini ditanya kenapa, ya karena diperlakukan tidak adil dan yang memperlakukan itu orang dewasa gitu. Dan juga banyak orang yang tahu, banyak yang menyaksikan. Emang bener sih kalau marah juga wajar gitu. Nah, Oke. Selain Rasik ini lihai dalam menata emosi kelihatannya ya, sama dengan menata api tadi ya Mas Rasik ya. Oke. Apakah Ibu saya maksudnya gimana nih, Bu Sri apa Bu Wahya? Kalau Bu Wahya, kalau Bu Sri kan saya ingat sama mertua saya. Mirip Bu. Nah, kalau Bu Wahya ini melihat Rasik ketika tahu Rasik ini ternyata memilih jurusannya sekarang ya, memilih sekolahnya yang sekarang. Kira-kira kalau direlate dengan kondisinya ketika sekolah dari playgroup sampai SD di Salam itu ada ini nggak kayak ya pantas saja Rasik memang pantas kok di situ, memang itu pilihan yang pas lah buat Rasik kayak gitu Bu. Ya memang ada benang merahnya gitu ya. Nah, tapi itu kan kalau SD itu kan risetnya masih ganti-ganti gitu. Tapi sudah kelihatan jadi pilihan-pilihan dia tentang makanan. Dan dia juga sensitif, jadi dulu bisa dititeni kalau liburan sekolah itu dia biasanya sakit tenggorokan gitu ya, jadi banyak kumpul sama saudara-saudaranya terus makan sembarang kayak gitu. Nah itu akhirnya dia niteni gitu, jadi dia merasa aku nggak bisa ternyata makan sembarang gitu ya, jadi makan itu harus yang makanan sehat, yang apa. Nah itu sudah kelihatan gitu, jadi dia pilihan-pilihannya kayak gitu. Dan mungkin lingkungan juga ya, karena juga ayahnya, bundanya juga sering masak gitu ya, dan dia selalu menyajikan makanan-makanan yang berbeda daripada umumnya gitu ya. Jadi mungkin juga makanan yang sehat, pilihan-pilihannya, dan senang eksplorasi gitu loh menurut saya gitu ya. Jadi makanan apa memadu padankan gitu loh. Nah itu jadi apa ya, itu yang mungkin membawa Rasik juga jadi ternyata makanan tuh mengasihkan gitu ya, jadi banyak ya seperti orang tamasya gitu ya, jadi nyoba-nyoba jadi petualang, menjawab petualangannya gitu. Iya, memang dunia kuliner ini memang mengasihkan. Kita kalau belajar kuliner tuh katanya juga belajar budayanya juga gitu kan. Iya. Kalau orang Jawa masakannya seperti ini. Kalau saya ke Jogja seneng Bu, soalnya di sana makannya murah-murah dan enak-enak. Aduh, bener saya kemarin ke Jogja itu ya Allah. Kemana-mana masakannya enak semua, luar biasa. Kalau orang Blitar kayaknya seleranya makanan Jogja. Nah, kalau Bu Nadia, terus terang saya juga dulu pernah ngajar di sebuah lembaga pendidikan. Itu was-was kalau orang tuanya itu dari orang pendidikan, sama seperti Bu Wahyana tadi. Kalau orang tuanya dosen itu, aduh nanti kita sekolahnya kayak gini, nanti tuntutannya kan banyak gitu ya.
apa yang membuat Bu Nadia memilih Salam sebagai sekolah rasyid di pendidikan dini? Karena kita memilih pendidikan di usia dini itu nggak bisa sembarangan, Ibu. Karena ini menurut saya adalah bekal untuk pendidikan selanjutnya. Kalau selanjutnya kan gampang nanti anak-anak. Karena kalau pendidikan dini kan kita sudah masuk karakter segala macamnya. Nah, apa yang membuat Bu Nadia memilih Salam sebagai sekolahnya rasyid? Yang lihat karakter anaknya juga ya. Satu, terus dia memang cenderung ini apa? Kalau suka sesuatu fokus aja gitu ya. Gitu. Dan nggak gampang bosan gitu. Nggak gampang bosan maksudnya nggak berpindah-pindah ini nggak. Terus memang waktu itu alasannya pertama dia nggak mau pakai seragam, kedua dia nggak mau bangun pagi. Kalau dia masuk sekolah jam 7, berarti dia kan bangunnya pagi ya, jam 6. Ya kalau sekarang kan udah beda. Satu, dan saya dan Bapak memang sepakat 6 tahun itu waktu yang tidak singkat untuk menaruh anak di satu tempat dengan target-target yang nggak masuk akal. Karena saya bayangannya tuh ya main SD itu ya main gitu. Jadi kalau misalnya langsung banyak PR, saya juga sebagai orang tua nggak sanggup kalau anaknya PR. Saya, aduh nggak deh, ya nggak masuk akal lah. Jadi kita memilih itu saya dan bapaknya karena memang karakternya. Karena ada hal-hal lain yang kami pikir perlu dikembangkan, perlu dia nikmati. 6 tahun itu, karena pilihannya 6 tahun itu bukan masa yang singkat untuk dijejali dengan beban-beban yang semestinya nggak perlu sih. Ya pilihannya itu sebenarnya. Dan juga karakter anaknya dia cocok di tempat seperti itu, dia cocok aja di Salam dia SD-nya itu. Ya pilihannya itu. Tapi kalau boleh tahu antara sekolah rumahnya Rasyid sama Salam ini berapa kilometer jaraknya? Kalau dulu pas masih sekolah di Salam nggak jauh sih. Yang di Ngoto lumayan. Awalnya rumah pertama jauh, begitu rumah kedua cuma 3 menitan sampai Salam. Yang pertama dekat ya. Apa ya? Sekarang saya tanya sama Rasyid ini. Apa yang paling Rasyid ingat ketika sekolah di Salam? Apa makannya sering makannya sering merah, tempe bakar. Makan sehat ya. Dulu kalau gue yang masak itu tempe bakar. Oh gitu. 2, jadi belum banyak. Oh ya. Jadi anak-anak tuh bisa diajak diskusi, dan saya juga ngeliat dia makan berat gitu ya pertama kali, dan dia mau nyoba. Salah satu di Salam itu membuat kami juga ya orang tua melihat bahwa sebenarnya makanan itu bisa didiskusikan, maksudnya anak biar mau nyoba, nggak tahu-tahu dijejelin nggak, tapi ini loh, kenapa ini loh, terutama kalau saya ingat, saya takjub sama adiknya juga, adiknya tuh kalau makan sego wiwitan di Salam itu sampai, wah, seperti lega gitu. Wiwit itu, dia juga dulu seperti gitu. Jadi Gatot Kaca gitu ya. Gairain Gatot Kaca kan Jogja. Ya, luar biasa. Ibu Wahya ini sekarang saya tanya. Saya melihat websitenya Salam ini luar biasa. Kalau misalnya dekat itu mungkin anak saya juga akan saya bawa ke sana. Karena ini menjembatani beberapa keinginan anak atau potensi anak, itu kan nggak mudah ya. Apalagi mungkin sekarang muridnya udah tambah banyak ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Salam ini alasan berdirinya atau bagaimana Ibu mengembangkan Salam dengan metode sekolah yang aturannya tidak terlalu ketat, yang bebas gitu ya. Bahkan Rasyid pun milih ke sana, ibunya juga milih ke sana karena nggak perlu pakai seragam, udah gitu aja, santai aja. Tapi kemudian anak benar-benar punya sesuatu gitu, membuat sekolah yang aturannya tidak perlu bertele-tele, tapi jelas, fokus. Nah, ini apa yang Ibu Wahya rancang lah untuk membuat sekolah seperti itu. Ya sebetulnya konsepnya. Ya, jadi lahir dari keprihatinan gitu ya.
banyaknya anak putus sekolah, kemudian juga pengangguran intelektual gitu ya. Jadi banyak sarjana-sarjana nganggur. Dan kalau udah sekolah itu misalnya terutama yang orang-orang desa gitu ya, yang ke kota mereka sekolah, pulang ke desanya itu menjadi seperti orang asing di kampungnya sendiri. Jadi nggak bisa melakukan apa-apa, nggak tahu potensi yang akan dikembangkan itu apa. Jadi taunya kalau udah lulus sarjana itu ya melamar pekerjaan gitu, tidak menciptakan lapangan kerja. Nah, sementara Indonesia ini juga termasuk apa ya? Kita negara agraris, tetapi juga tidak terbukti kita hidup dari tanah kita sendiri. Jadi makanan pokok kita sebagian besar impor. Nah, jadi ini mesti ada yang keliru gitu ya, ada yang salah di dalam pendidikan ini gitu. Dan Indonesia ini kan sangat kaya raya gitu, tapi karena ada arus penyeragaman, sehingga setiap orang itu dianggap sama gitu ya, seragam dalam pola pikirnya, seragam dalam misalnya materi pembelajarannya, cara belajarnya. Sementara kita percaya bahwa manusia itu unik gitu ya, setiap anak itu punya potensi masing-masing gitu ya. Jadi ibaratnya semua anak tuh ya ABK karena anak tuh berkebutuhan khusus gitu ya, semua tidak bisa disamakan gitu, ketertarikannya berbeda-beda. Nah, saya membayangkan kalau ini anak-anak diberi ruang yang merdeka, potensinya bisa keluar, nah ini sangat luar biasa gitu. Dan ini dikaitkan dengan lingkungan setempat. Makanya Salam itu mengambil 4 pilar yaitu pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah, sehingga nanti misalnya ada salam-salam di tempat lain, sekalipun kami tidak ingin buka cabang, tapi kalau ada teman yang mau membuat silahkan, dan itu supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Nah, ini potensi-potensi kita ini pasti akan tergali gitu ya. Nah, sementara sekarang ini kan sekolah dari Sabang sampai Merauke, semua sama, sementara potensi masing-masing anak maupun masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, ini yang sebetulnya melatar belakangi kenapa saya membuat Salam, kemudian dengan kurikulum sesuai dengan ketertarikan anak. Jadi masing-masing anak punya kurikulum sendiri gitu ya, berdasarkan riset. Dan akhirnya buku terakhir kemarin kami tidak seragam, itu isinya tentang riset dari SD sampai SMA gitu ya. Nah, sekarang kami istilahnya sudah menuai gitu ya, anak-anak yang menemukan potensinya sejak dini. Misalnya seperti Rasik punya ketertarikan di bumbu gitu ya, masak dan spesifik di bumbu. Dan ini sebenarnya kaya sekali Indonesia gitu ya kalau kita mau mengembangkan itu, karena dulu kita dijajah itu hanya karena rempah-rempah gitu. Tapi kenapa kita nggak bisa hidup dari rempah-rempah gitu kan? Nah, terus banyak gitu ya anak-anak kami yang sudah menemukan passionnya sejak dini, dan itu bayangkan gitu, kalau seluruh Indonesia semua anak menemukan potensinya masing-masing dan mampu mengembangkan sesuai dengan kekayaan di wilayahnya, tidak akan ada kesenjangan yang seperti sekarang ini gitu. Dan kita nggak harus ngemis-ngemis investor-investor dari luar gitu ya, karena kita bisa mampu mengembangkan potensi di tanah kita sendiri kayak gitu. Luar biasa sekali. Berarti Rasik ini sudah mewakili 4 pilar dari Salam ya. Yeah. Rasik merasa nggak kalau pilihannya Rasik itu ketika sekolah di Tata Boga sekarang ini ada apa ya? Ada warna-warna Salam di dalamnya. Artinya, saya masuk Tata Boga lah, enak. Soalnya dulu saya di Salam sudah diajari begini begitu. Kalau dilihat-lihat sih ada, cuman nggak begitu kerasa. Oh, belum ya. Iya, Rasik, kalau suatu saat nanti nih ada yang nawari Rasik ya, Rasik saya punya modal nih, untuk mendirikan rumah makan misalnya, atau usaha kuliner. Nah, kira-kira Rasik mau bikin restoran seperti apa? Ada konsep khusus nggak untuk restorannya Rasik yang bikin beda sama restoran yang lain? Nggak ada konsep khusus sih, kayak restoran Asia pada umumnya aja. Paling nanti biasanya kalau jadinya kopi shop paling mau nambahin kayak kedai teh gitu. Oh, kedai teh ya. Dia suka ngeteh. Terus kemudian sukanya ngeteh bukan ngopi ya? Ngopi juga.
Oh, ngopi juga. Rasik, pernah nggak bereksplorasi dengan bumbu-bumbu? Artinya gini, kan tadi sudah suka masakan Asia ya. Pernah nggak mengeksplorasi masakan Indonesia nanti dimix sama masakan Cina misalnya? Atau masakan Jepang sama masakan mana begitu? Belum pernah sih, belum pernah nyoba. Belum pernah. Kalau masakan Indonesia, Rasik paling suka masakan mana? Masakan Sumatera. Oh, masakan Sumatera. Apa yang membuat Rasik menyukai masakan Sumatera? Rempahnya kerasa nendang. Oh, oke. Berarti Rasik suka pedas nih ya? Nggak pedes, nggak terlalu, cuman rempah-rempahnya itu loh. Oh, masakan Sumatera yang seperti apa, Rasik? Kalau Sumateranya boleh tahu yang mana ini? Yang bagian Medan dari ibunya? Iya, lontong Medan. Oh, lontong Medan. Pernah dimasakin lontong Medan Bu Nadia sama Rasik? Tiap lebaran kita bikin. Oh gitu, ya oke. Kalau di sekolah, apa namanya, ujiannya soal tata boga ini kalau kelas 12 ini sudah mulai banyak ya Rasik. Kalau pada waktu pandemi seperti ini prosesnya seperti apa kalau praktek? Itu kan nanti ada 1 bulan, ada 4 minggu. Ya. Tata boga ada 4 kelas. Jadi nanti setiap minggu 1 kelas. Ganti-gantian. Oke. Ada 2 shift setiap hari. Kalau kemarin Rasik kan kita masa pandemi ini kan sudah libur ya, liburnya hampir mulai dari bulan Maret. Berarti kan Rasik masih kelas 2 ya kemarin? Iya. Kelas 11 maksud saya. Nah, itu Rasik sudah prakerin? Saya lagi prakerin, langsung ada pandemi COVID. Prakerinnya di luar daerah atau di daerah saja? Di daerah, masih di Jogja. Oh, masih di Jogja saja. Di rumah makan atau di hotel? Di hotel. Oh, di hotel. Langsung pulang gitu ya. Terus kemudian yang dilakukan apa waktu itu dari sekolah? Artinya masak ini kan mungkin nggak sama ya. Apakah disuruh bikin menu atau bagaimana? Cuman kayak pengulangan materi, terus materi tambahan kan besok ada LSP, Ya. ada praktek di rumah. Oh, ada praktek di rumah juga. Kira-kira menurut Rasik enak belajar di rumah seperti ini atau berkumpul dengan teman di sekolah? Alatnya? Iya. Enak belajar di rumah. Oke. Soalnya kan ada didampingi sama ibu ya. Oke. Iya. Rasik, kalau saya boleh tahu nih Rasik, selama ini prestasi Rasik di sekolah seperti apa? Artinya di sekolah Rasik menikmati dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah? Kalau yang pelajaran jurusan ya mau nggak mau mesti harus menikmati. Oh, nggak mau menikmati, oke. Suka dukanya sekolah di jurusan tata boga apa, Rasik? Suka dukanya, ya karena sukanya dulu. Sukanya sih ya karena emang udah cocok sama jurusannya kan. Ya. Ini ngapa-ngapain rasanya nyaman, enak. Oh gitu. Kalau Rasik ada strategi nggak atau ada jurus-jurus nggak untuk menghafalkan resep? Kan makanannya tentunya kan banyak sekali ya. Nah, untuk menghafalkan resepnya itu seperti apa? Pada waktu masak itu kan bisa aja. Kalau udah praktek, udah tahu rasanya, mesti hafal nanti. Oh gitu. Oke. Apa namanya, untuk mengeksplorasi itu ada waktu khusus nggak Rasik untuk mengenal bumbu itu? Artinya apa cukup Rasik dapatkan di sekolah saja atau Rasik perlu minta bantuan ibu mungkin, Bu, ayo kita cari bumbu-bumbu atau bagaimana begitu? Ya dari sekolah, terus waktu PKL, terus jajan-jajan makanan baru kan ada rasa baru tuh biasanya nanti bumbunya ini, jadi tahu bumbu baru lagi.
Oh, jadi tahu bumbu baru lagi. Ada ini nggak? Ada target nggak untuk Rasek misalnya nanti saya harus buat bumbu baru, bukan bumbu baru, menu baru setiap apa begitu? Atau memang itu sudah ada pelajarannya? Nggak ada targetnya. Pelajarannya juga nggak ada membuat menu baru, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Oke, Bu Nadia. Ini Rasek sudah sampai sudah kelas 12 gitu ya. Kelas 12 ini mesti banyak hal-hal yang artinya hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ujian. 3 tahun ya untuk tata boga ya, nggak 4 tahun ya? 3 tahun. Ini ada persiapan khusus nggak? Meskipun SMK kan mestinya banyak persiapan antara praktek atau apa begitu. Apa suka dukanya ketika anak ini sekolah di SMK, Ibu? Suka duka apa ya? Ya nggak tahu ya. Mungkin ya saya senang pasti dia banyak masak. Kita bisa gantian masak. Jadi misalnya kalau saya lagi nggak fit, masakin dong, ntar dia masakin. Terus dia milihin. Dukanya jadi jajan ya. Jadi saya juga sendiri misalnya ada misalnya kemarin kita nonton dokumenter apa yang itu pakai biji seledri ya. Yang biji seledri itu yang bikin bumbu itu yang dari Cina. Biji seledri campur garam, terus kita nemu online, terus kita beli, akan nyoba seperti itu gitu ya. Jadi dia mau nyoba, saya juga tertarik beliin gitu. Ya dukanya paling jadi banyak jajan aja sih. Tapi kan saat ini ya semuanya menyenangkan sih, selamanya dia menyenangkan dan dia juga enjoy. Oke. Apakah tidak ada target khusus gitu ya? Artinya kalau sekolah SMK ini kan sebenarnya ada hal-hal yang juga menjadikan fokus dari sekolah menengah kejuruan, yaitu bisa berwirausaha. Kalau Ibu Nadia sendiri menggiring Rasek ke arah sana nggak? Nanti kamu kalau bisa berwirausaha atau hanya tujuannya mengembangkan potensi, entah nanti gimana itu terserah Rasek begitu. Kita dorong, jadi ini kemarin juga udah nih, buahnya banyak bantu kita, dia bikin produk, bikin merek, jadi memang khusus untuk bikin minyak cabai chili oil, ya pengaruhnya memang masih Cina, dan kita coba itu udah jalan, ya alhamdulillah pelan-pelan karena dia juga masih sekolah produksinya, dan karena memang kemarin dia juga menyadari bahwa kalaupun besok mau kerja, dia masih pengen punya usaha sampingan yang memang nanti bisa jadi fokus utama. Jadi usaha sampingan itu dia bikin produk. Jadi maksudnya bukan dia bikin tempat makan. Sampai saat ini belum seperti itu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang dia juga cerita nanti kalau aku punya tempat aku mau yang begini. Tapi ya lebih sudah punya produk. Terus kita juga nyobain macam-macam untuk aku terutama ya karena kan gini, karena dia memutuskan tidak mau kuliah, jadi memang ada hal-hal lain yang memang saya dan bapaknya mendampingi. Oke, mari kita coba wirausaha. Karena kamu suka yang kayak gini, kenapa nggak dicoba? Kita udah bikin merek segala macam. Ya kita dampinginya di situ. Dia juga belajar maksudnya kalau wirausaha saya juga ngajarin, oke, sekarang bikin ngitung marginnya bagaimana, saya ngajarin. Lalu bagaimana packagingnya, bagaimana ya kita ya udah jalan pelan-pelan nyambi sekolah ya. Itu kita pasti ya, karena saya dia berwirausaha nggak kerja sama orang. Tapi kita juga sepakat dia butuh kerja dulu sama orang untuk mengembangkan diri. Maksudnya mencari pengalaman. Ya, mencari pengalaman. Tapi pasti wirausaha penting lah. Tadi apa itu Bu? Cabai apa? Chili oil. Chili oil. Bisa diceritakan? Chili oil itu maksudnya bagaimana? Minyaknya pedas gitu? Atau bisa diceritakan dong ininya? Saya penasaran loh, bener loh ini penasaran. Artinya apakah ini sama dengan minyak yang lain? Perjalanannya menemukan ini kan berarti kan kembali lagi ke salam ya ini riset. Kita riset dulu ya kan. Nah,
kok anak ini sebelumnya belum ada, terus ini dari bumbunya saya dapat dari sini. Nah, perjalanannya bisa diceritakan coba Mas Rashid. Itu apa namanya, masakan, khususnya kan masakan Cina. Terus lihat dari kondimennya, kondimen masak, kondimen sampingan buat makan itu ada chili oil. Jadi tertarik bikin, tapi ditambahin bumbu-bumbu yang lokal juga, nggak semua bergantung dari Cina. Oke. Jadi memang ini ya, Ibu Nadia juga bantu ya ini dalam ketika bereksperimen ini. Ya kita nyicip, ya seneng nyicip. Saya coba pakai masak buat apa. Misalnya kita bikin krecek ya, kita bikin sambal krecek pakai itu. Dia juga macam-macam. Iya, artinya nggak sekali waktu terus langsung menemukan gitu ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Apa namanya tadi? Cabai chili oil ya? Iya benar. Minyak cabai. Buat apa? Itu minyak cabai lah. Kondimen makan sama kondimen masak juga. Tergantung kebutuhannya sih. Sebentar Mas. Sebentar, saya kurang paham nih dengan istilah kondimen. Saya bukan orang tata boga loh ini ya. Jadi butuh penjelasan. Apa itu? Kondimen itu apa, Mas? Kondimen itu kayak tambahan gitu loh, sampingannya. Saus. Bumbu penyedap. Bentuknya seperti sop gitu ya? Ya. Ya oke. Saus masak sama saus makan. Kalau boleh tahu ini sudah dipasarkan? Jangan-jangan di Blitar sudah ada nih? Belum. Masih. Saya siap jadi reseller ini. Rencana nanti di gimana Ibu? Ya, ada contohnya nih. Ya, karena tuh kita udah habis belum bikin. Ya udah habis nih. Wah, nanti saya juga mau ya dikirimi Kampus Desa Indonesia ini. Ya, sebenarnya kita jadi dampingin gitu loh, karena kan bahkan menjemur cabai pun kita menganalisa. Terus ternyata kita juga kemarin baru, jenis cabai itu macam-macam, sama-sama cabai keriting, ternyata ada yang ini. Ya, aku membiasakan dia untuk menganalisa apa yang dilakukan gitu loh. Capaian bahkan sukses, gagal itu dianalisa. Ya ini pelan-pelan menganalisa, ternyata jemur cabai itu butuh apa gitu. Ya banyak pelan-pelan, ternyata diginiin, ternyata gini, karena ada teknik-teknik yang saya bisa nyaranin, tapi ada yang memang dia menguasai. Misalnya ya dia memang belajar di sekolah, minyak itu apinya panasnya seberapa, biar ininya gimana, nutupnya itu teknik dia menguasai. Jadi saya juga jadi belajar, gitu toh ya ini masih dijalani dengan sambil meriset. Ini Mas Rasiknya belum lulus loh ya, tapi sudah bisa buat kondimen itu tadi, dan itu sudah masuk ke dunia wirausaha, dan ini sudah mau dipasarkan, yang sementara ini masih pernah out stok, Bu? Kenapa? Pernah stoknya habis gitu. Saya pengen dikirimi nih. Bisa buka toko online ya ini? Jadi memang produksi masih terbatas karena dia tapi kan memang jadi saya juga ngajarin dia gini, kalau produkmu seperti ini, terus akhirnya ini mau jadi fokus utama, kamu harus berhitung pengen ngejual ini sebulan berapa gitu ya. Berarti kamu kalau udah tahu itu, biasanya sebenarnya harus bertarget, ya pelan-pelan sih. Kalau langsung dikasih semuanya, kabur dia nanti. Jadi biar paham bahwa sebenarnya wirausaha itu gelindinginnya pelan-pelan lebih enak. Kalau langsung brok. Oke, waras kayaknya ini ada sedikit masalah ini. Oke. Ibu, halo? Ya. Bisa mendengar suara saya ya? Tadi sempat terputus-putus. Bisa. Ya, oke. Luar biasa sekali. Ini yang saya pengen tahu dari tadi, bahwasanya pendidikan itu tidak hanya membentuk karakter, tapi juga bagaimana anak-anak bisa eksistensinya terakui di masyarakat. Awal dari pengakuan itu kan punya produk gitu, dan Mas Rasek sudah menemukan itu, sudah membuat produk, padahal belum lulus ini ya. Ini kan luar biasa sekali. Nah, Bu Nadia,
sampai kepikiran buat produk itu, apakah ini adalah artinya membalas kekecewaan itu tadi? Rasa memang kayaknya nanti nggak kuliah nih, tapi dia harus harus punya sesuatu gitu loh, sesuatu yang menunjukkan manfaat kepada orang banyak gitu kan. Artinya secara tidak langsung juga mendampingi Rasik dalam beriset, membuat produk. Nah, apa sih harapan Ibu terhadap produk Rasik ini, dan kemudian nantinya pengennya Rasik mengembangkan produk ini lebih luas atau mau membuat produk yang lebih baru lagi? Produk ini aja dia udah jawab. fokusnya di chili oil, cuman kita kemarin kita juga diskusi chili oilnya nanti variasi apa, sambil ngelihat link-link, misalnya link-linknya saya punya bahan apa yang bisa sebenarnya dikembangin. Saya juga karena kan sebenarnya kalau modal uang saya dan bapaknya pasti terbatas modal uang, tapi saya pikir modal jejaring dan modal pengalaman itu juga bisa kita berikan ke dia gitu. Jadi ya saat ini kita lagi ada di posisi itu, karena kalau modalnya uang pengen langsung bikin usaha pabrik itu kita angkat tangan. Modal wawasan lah dan jejaring, dan itu yang lagi kita berikan untuk support ke dia. Oke. Dan responnya di luar bagaimana Ibu? Apa sudah ada upaya-upaya untuk mempromosikan di luar jejaring itu tadi? Artinya mungkin memberikan di marketplace atau bagaimana seperti itu? Karena ini masih terbatas produksinya, Buaya sangat membantu, dan beberapa sudah kami ke teman-temannya, dan saya juga kita ngasih sampel, saya coba ngajarin dia, kita bisa kasih sampel dulu kalau orang-orang, lalu kita minta kritik dan saran, masih bertahap karena masih sekolah juga, jadi bertahap, pelan-pelan tapi dijalani. Oke, terima kasih. Bu Aya, sedikit mungkin. Rasik sudah membuat produk gitu. Mungkin ada pesan dari Bu Aya ya, selaku praktisi pendidikan gitu ya, tentang bagaimana kita mengembangkan potensi anak. Melalui pendidikan, anak tetap terpelihara potensinya, bahkan bisa berkembang dengan baik, kemudian membuat produk. Kira-kira pendamping, sebagai guru nih ya, pendampingan ortu seperti apa untuk anak-anak seperti ini, Ibu Aya? Saya ya? Iya. Kami ingin tahu. Ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa sebetulnya rasa ingin tahu itu yang harus dikembangkan ya. Riset itu kan sebetulnya menjawab rasa ingin tahu gitu ya. Dan seperti Rasik ini sudah jalan gitu. Jadi dia punya produk, dia mempertanggungjawabkan. Jadi dia paham betul gitu. Nah, jadi riset itu juga yang ditanamkan, yang utama adalah kejujuran. Jadi kita bicara tentang data, tentang fakta gitu ya. Jadi kan banyak juga produk-produk yang bombastis gitu ya. Dibilang misalnya, oh ini organik, ini nggak pakai pengawet, tapi ternyata pakai pengawet. Nah, ini kejujuran itu yang harus terus ditanamkan, dan pengembangan ya tentunya. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantoro itu niteni, niroke, nambahi. Nah, jadi bagaimana itu pertama itu mengamati, menirukan, kemudian menginovasi. Nah, jadi bagaimana supaya ini dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman gitu ya. Sekarang teknologi juga udah makin maju, dan ini saya ikut memasarkan yang punya Rasik ya, ini contohnya ya. Dan ini kurang-kurang terus gitu ya, setiap kali produksi langsung habis gitu ya. Aduh, udah dikirim aja semua ke sini gitu ya, dan teman-teman responnya bagus gitu ya. Jadi apa ya? Karena itu tadi, jadi mengembangkan rasa ingin tahu, dan ini terus mesti harus ada inovasi-inovasi. Sebetulnya udah ada beberapa temuan, tapi saya bilang, Rasik kenapa yang kering itu nggak jadi? Kata Bunda itu masih jauh dari apa ya, layak katanya. Padahal menurut saya juga udah baik-baik aja gitu ya, yang bumbu kering kan ada juga ya, sebetulnya udah ada 3 varian gitu, tapi kata Bundanya yang udah layak dipasarkan yang chili oil. Dan ini ada ceritanya juga aja. Jadi waktu itu kan
cabai murah banget. Kebetulan di tetangganya Rasik banyak petani cabai dan dia juga punya kepedulian itu. Jadi saya kira jadi bagaimana berbisnis itu juga dia punya kepekaan terhadap lingkungan dan bagaimana bahwa usaha tidak hanya untuk keuntungan dia tetapi bagaimana juga ini untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kenapa saya juga getol ikut memasarkan karena saya undang waktu itu saya minta dia cerita gitu ya, kenapa sampai dia pilihannya itu gitu ya. Salah satunya karena dia melihat tetangga-tetangganya lagi panen cabai dan cabai harganya jatuh. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan untuk menolong mereka? Nah, ini kan udah modal gitu. Jadi bagaimana seorang wirausaha tapi punya kepekaan sosial dan ini untuk sebetulnya kan nilai-nilai pendidikan di situ ya, bagaimana kita ini bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Oke, luar biasa. Ternyata di balik Chili Oil itu ada berbagai macam latar belakang dan tidak hanya ingin mengembangkan hasil riset saja, tapi juga bagaimana kita juga peduli dengan lingkungan ya, luar biasa sekali. Saya sebenarnya ketika dengar Chili Oil itu sudah langsung saya harus merasakan ini. Saya benar-benar nanti kalau misalnya sudah keluar di marketplace, saya akan beli itu. Karena saya juga suka masak kebetulan. Nah, suatu saat saya mau deh main-main ke Sleman, juga main-main ke Salam juga, Ibu. Nah, sekarang kayaknya sudah ini enjoy. Sebenarnya saya sayang gitu kalau mau menutup, pada banyak hal yang mau saya tanyakan gitu ya untuk Mas Rasik soal bumbu-bumbu dan yang lain-lain. Sekarang karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin saya mau meminta atau Bu Nadia berkenan untuk memberikan pesan-pesan kepada orang tua di luar sana tentang bagaimana mendampingi anak-anak untuk bertumbuh dan mengembangkan potensinya. Aduh, gimana? Jadi sebetulnya pasti satu kita harus ingat sebagai orang tua, anak itu titipan. Kita nggak boleh menyematkan cita-cita dan ambisi kita ke anak. Tapi kita menyemangati dia saja. Biarkan dia cita-cita yang dia sematkan ke dirinya, dia itu punya dia, ambisinya itu punya dia, kita cuma menyemangati aja. Karena anak itu titipan, dia punya hidupnya sendiri. Itu luar aja. Luar biasa. Ya, tapi itu sudah luar biasa sekali. Sekarang Rasik punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Gimana teman-teman kalau punya kelebihan, punya potensi, itu harus bagaimana? Mas Rasik? Nggak usah dipikirin berat-berat, nggak usah gregetan, santai aja. Terus jangan mikir kerja sama orang. Coba mikir kerja sendiri, jadi bos sendiri. Oke, luar biasa. Ini SMK-nya sudah nancep ini Bu, mau bekerja sendiri, luar biasa ya. Mas Rasik rupanya sudah punya jiwa-jiwa mandiri. Saya yakin ini tidak lepas dari didikan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua dan juga ibu-ibu gurunya yang dari dulu, Bu Wahya, Bu Aya ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk waktunya, untuk inspirasinya luar biasa sekali. Kita jadi tahu ya tentang bagaimana caranya kita mendampingi anak, kemudian tentang bagaimana kita seharusnya pendidikan itu dijalankan. Kami mohon maaf, kami dari Kampus Desa Indonesia, terima kasih sekali untuk kehadiran Ibu Aya, juga teman-teman semua, Ibu Nadia, juga Mas Rasik ya. Terus semoga sukses Mas, berkembang menjadi kebanggaan orang tua, dan kita tunggu Chili Oil-nya Mas ya, jangan lupa. Luar biasa, nanti semoga bisa sampai Nusantara, bahkan sampai dunia, dan ini akan menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Terima kasih. Saya Nur Fauzia, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.